Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM L0211911027. Dalam video ini saya akan menjelaskan dengan singkat tentang struktur sel, keberadaan materi genetik di dalam sel, struktur DNA dan replikasi DNA. Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik atau sel yang lebih kompleks yang terdapat pada tanaman dan hewan, dan sel prokariotik atau sel yang bersel satu atau uniseluler, contohnya pada bakteri. Secara umum, sel terbagi menjadi tiga bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel juga memiliki komponen padat di dalam sitoplasma yang disebut organel sel. Membran sel adalah selaput tipis yang terdapat pada bagian terluar sel. Ia bertugas untuk mengatur hubungan antara komponen dalam sel dengan luar. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam membran sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dan metabolisme. Beberapa organel sel antara lain mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lain-lain. Nukleus atau inti sel sering terletak pada tengah sel atau tepi sel. Memiliki fungsi utama yaitu sebagai pusat pengendali segala aktivitas sel dan tempat terjadinya sebagian proses pembelahan sel. Materi genetik terdapat pada seluruh tubuh. Pada setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Gen merupakan unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Dalam gen inilah terdapat materi genetik yaitu DNA dan RNA. Secara umum, struktur DNA yang konvensional adalah heliks ganda atau double helix yang tersusun atas basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan sitosin, dan merupakan polimer dari monomer nukleotida, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Adenin dan guanin termasuk purin, sedangkan sitosin dan timin termasuk pirimidin. Adenin berpasangan dengan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sementara guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangat diatur, yaitu pada fase S-siklus sel sebelum mitosis dan meiosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase.